Perkenalkan, nama saya Maria Stefania Gila Tandang dengan nomor absen 22. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Valeria Kurniati, saya nomor absen 24. Perkenalkan nama saya Oktaviani Sastika, nomor absen 28. Perkenalkan, saya Renata Aulianti Saputri Lentar dengan nomor absen 30. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosalia Mirazelia Latzai, saya absen ke-31. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Stambike, saya nomor absen 36. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Jadi di video kali ini kami akan melakukan percobaan pengamatan terhadap biji kacang hijau. Nah teman-teman, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengetahui terkait dengan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang akan dilakukan di dua tempat, yaitu di tempat gelap dan di tempat terang. Serta di video kali ini juga kami akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Serta di video kali ini kami akan mencantumkan alat dan bahan serta proses pembuatan terhadap biji kacang hijau ini, serta akan ditutup oleh hasil penelitian atau pengamatan yang telah kami lakukan. Simak terus video kami. Baik teman-teman, di sini untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada 4 botol plastik, ada sendok, ada spidol untuk memberi label pada botol plastik, terus ada kapas, ada mistar untuk mengukur kacang hijau, terus ada kacang hijau, dan ada air dalam wadah untuk merendam kecambah kacang hijau. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang langkah kerja dari pekerjaan praktikum yang akan kami lakukan. Langkah yang pertama adalah rendam kacang hijau dengan air bersih selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam perendaman kacang hijau, di sini kami sudah menyediakan 4 botol plastik yang sudah dipotong, dan di mana botol plastik ini akan diisi dengan kapas yang sudah dibasahi. Kemudian basahi kapas dengan air kurang lebih 10 ml. Dibasahi dan dimasukkan ke dalam wadah botol plastik, kemudian masukkan beberapa butir kacang hijau ke dalam wadah-wadah ini. Setelah kacang hijau dimasukkan ke dalam wadah-wadah plastik, lalu wadah-wadah plastik ini diberi label A untuk tempat terang dan B untuk tempat gelap. Setelah wadah-wadah plastik ini diberi label, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengamatannya. Nah, pengamatannya dilakukan selama 7 hari, dan selama 7 hari ini
Kecambah-kecambah ini akan disiram dengan volume air yang sama, yaitu 25 tetes. Dan kemudian pada hari ke-7 akan dihitung rata-rata pertumbuhan dari kecambah, yang mana yang akan dihitung adalah panjang dari kecambah ini. Sekian saja praktikum dari kami. Terima kasih. Baik, setelah kami melakukan praktikum selama 7 hari, sehingga didapat rata-rata dari kecambah di tempat yang gelap, yaitu 1,0 tambah 2,3 tambah 4,9 tambah 6,6 tambah 8,8 ditambah 11,4 dan ditambah 12,0 sama dengan 47 dibagi 7 sehingga menghasilkan 6,7 cm untuk rata-rata dari kecambah di tempat yang gelap. Dan di tempat yang terang, kami mendapatkan rata-rata yaitu 0,9 ditambah 1,7 ditambah 3,3 ditambah 4,6 ditambah 7,7 ditambah 8,6 dan ditambah 10,4 sama dengan 37,2 dibagi dengan 7 menghasilkan 5,3 cm untuk rata-rata kecambah di tempat yang terang. Dan selanjutnya yang terakhir kesimpulan dari praktikum kami. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, pertumbuhan kecambah kacang hijau dipengaruhi oleh faktor air, cahaya, dan suhu. Kecambah kacang hijau yang berada di tempat terang berbeda dengan kecambah kacang hijau yang berada di tempat gelap. Kecambah-kecambah kacang hijau ini diberikan perlakuan yang sama, yaitu dengan memberikan air dengan volume yang sama, yaitu 25 tetes dan sama-sama disimpan di dalam suhu ruangan. Akan tetapi, faktor cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Pertumbuhan batang kacang hijau, yaitu pada tempat gelap, pertumbuhan lebih cepat terjadi dibandingkan pertumbuhan pada tempat terang. Hal ini karena cahaya dapat menyebabkan terurainya hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon yang berfungsi dalam memacu pertumbuhan tanaman dan dominansi apikal. Sehingga, jika hormon auksin terurai, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat. Kecambah kacang hijau di tempat gelap bertumbuh dengan lebih cepat dan lebih panjang daripada kecambah kacang hijau yang berada di tempat terang. Selain itu juga, terdapat perbedaan lain pada kecambah kacang hijau di tempat gelap dan di tempat terang. Kecambah kacang hijau yang berada di tempat gelap memiliki warna daun kuning, sedangkan kecambah kacang hijau yang berada di tempat terang memiliki warna daun hijau muda. Ini menandakan bahwa kecambah kacang hijau di tempat gelap kekurangan klorofil akibat tidak menerima cahaya matahari, yang akhirnya menyebabkan warna daunnya kuning atau pucat. Sedangkan daun kecambah yang diletakkan di tempat terang berwarna hijau. Hal ini dikarenakan kecambah yang diletakkan di tempat terang menerima cahaya matahari yang cukup sehingga daunnya berwarna hijau dan juga mengandung banyak klorofil.
Baik teman-teman semuanya, sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih.